Hello dengan Bang Review di sini. Banyak yang nanyain, Bang, gimana kabar Steam Deck OLED-nya? Kabarnya baik-baik saja. Waktu itu udah pernah aku review ya, silahkan ditonton dulu kalau kalian kepo sama reviewnya. Intinya sampai saat ini masih normal, nggak ada keluhan, hampir tiap hari aku mainin terus. Bahkan battery health-nya masih 100%. Udah aku pakai total mungkin ini sekitar 8 bulanan ya. Berarti doi ini awet. Jadi zamanku dulu aku punya PC gaming pas kuliah ya. Banyak game di Steam yang aku beli dan belum tamat. Semenjak punya doi, game-game tersebut mulai satu persatu aku tamatin. Ini semua tentu berkat portabilitas dan kepraktisan yang ditawarin oleh si doi, sehingga aku bisa gaming kapan aja, di mana aja tanpa kudu nyolok listrik. Anyway, di sini aku mau sharing kebiasaanku selama ini untuk selalu mengoptimize settingan game yang aku mainin, yang bertujuan agar battery life-nya lebih awet, dengan tanpa banyak mengorbankan user experience atau pengalaman bermain. Aku beberin triknya ya, tapi jangan lupa untuk subs dulu dan sekalian di like. Yang pasti setelah aku lakuin trik ini, estimasi atau proyeksi battery life yang aku dapetin bisa nyampe 2 kali lipat. Yang tadinya cuma dapat 2 jaman playtime-nya, sekarang bisa nyampe 4 jaman. Magic. Dan nanti juga bakal aku lakuin praktek secara langsung ya, jadi kalian lebih paham. Oke, jadi yang pertama adalah ketika gaming di handheld PC gaming, mindsetnya jangan disamain kayak gaming di PC desktop atau di laptop gaming. Settingan grafik presetnya kudu di high atau di very high atau di ultra. Ya di sana bisa seperti itu karena kan hardware-nya lebih kencang ya. Gaming di handheld PC gaming kayak gini di Steam Deck tentu idealnya pada grafik preset medium bahkan low, guna dapetin performa yang ideal. Dan utamanya agar battery life-nya juga lebih awet ya. Karena beban render visual jadi berkurang kalau grafik presetnya diturunin. Apalagi untuk game-game keluaran terbaru yang makin berat kebutuhan sumber dayanya. Dan apakah dengan menggunakan grafik preset low atau medium maka visualnya akan tampak jelek di sini? Ya nggak juga sih, masih lumayan ya. Ini tentu berkat layarnya di sini yang lebih kecil, terlebih resolusinya Steam Deck kan cuman HD. Sehingga detail-detail visual yang minor-minor bakal kurang tampak. So kalau kalian kebiasaan main game di sini pakai grafik preset high ya, mulai sekarang mending diturunin aja ya, biar baterainya lebih awet. Turunin ke medium lah, atau bahkan ke low. Habis itu tips yang kedua, yaitu limitasi FPS. Jadi gaming di handheld PC gaming, apalagi di Steam Deck, bisa gaming stabil di 60 fps tentu udah happy banget. Toh layarnya ini refresh rate-nya cuma 90 Hz. Nah gimana kalau misal FPS-nya kita limit maksimal di angka 45 aja, bukan 60. Ya tentu motion-nya tidak sesmooth kayak di FPS yang 60 ya. Tapi it's not that bad. Tidak jelek-jelek amat lah. Ya menurutku FPS yang dilimit ke angka 45 merupakan sweet spot ya, dari segi battery life yang lebih awet dan dari segi motion yang ya masih cukup smooth lah. Gak usah manja ya, 45 bakal enak-enaknya 60 ke atas. Ya silahkan, tapi baterainya bakal cepat habis ya. Dan dengan melimitasi angka maksimal FPS tentu didapetin tingkat motion yang stabil, mengingat di sini nggak ada variabel refresh rate di layarnya. Maka FPS maksimal akan selalu berada di angka segitu berkat override yang dilakukan oleh sang Steam Deck. Dan bila gamenya udah support frame lock atau frame limitation dari sononya ya, ada fitur bawaannya ya, silahkan di-setnya ya dari gamenya langsung, jangan dari Steam override-nya ya. Guna menghindari input lag pada beberapa game. Tapi mayoritas game yang aku jajal di sini support FPS override-nya Steam Deck kok. Kemudian langkah selanjutnya untuk bikin baterainya si Steam Deck ini lebih hemat ketika gaming adalah dengan nurunin resolusinya. Wah, nggak salah bang. Ini kan resolusinya natifnya udah di HD ya. Kalau diturunin lagi nanti pecah. Ya bener. Tapi untungnya Steam Deck ngehadirin FSR bawaan yang bakal meng-upscaling visualnya sehingga tampak lebih tajam. Dan kebiasaanku adalah menurunkan resolusi gamenya ke 600p. Karena ini merupakan resolusi terendah yang support rasio 16:10, which is rasio yang sama dengan layarnya si Steam Deck. Setelah itu jangan lupa aktifin built-in FSR-nya di sebelah sini, lalu set FSR sharpness-nya di angka 3 aja. Kalau 5 terlalu over sharpen ya menurutku ya. Boom, gini visualnya tambah tajam, tambah detail, nggak perlu lagi pakai resolusi tinggi untuk dapetin visual yang tajam berkat hadirnya fitur FSR bawaan Steam Deck.
Dan karena gamenya dijalanin pada resolusi yang lebih rendah, maka beban render visualnya juga lebih sedikit, yang berujung pada battery life yang lebih panjang. Oh ya, dari info, pengaktifan FSR bawaannya Steam Deck ini hanya berlaku untuk game-game yang belum support FSR ya. Kalau untuk game modern yang udah ada FSR di in-game-nya, ya FSR-nya di setnya dari gamenya aja. Tapi tingkat FSR-nya di set ke performance guna dapetin faedah yang mirip. Dan move on ke trik yang terakhir, yaitu kulik-kulik TDP-nya ya, Thermal Design Power. Singkatnya, semakin tinggi nilai watt TDP, maka semakin kencang performa yang diberikan. Namun bila game yang dijalanin adalah game enteng, maka ya akan mubazir untuk men-set TDP-nya ke maksimal ya, karena ya gamenya enteng, ngapain juga digeber kencang-kencang dapur pacunya. So, bila kita sedang mainin game-game yang sekiranya enteng, maka coba turunin TDP-nya sedikit demi sedikit dan berhenti ketika terdapat penurunan FPS. Bila FPS-nya turun, maka tandanya TDP-nya kurang. Coba dinaikin 2 digit ya. Terus dilihat apakah stabil atau enggak. Kalau belum stabil ya dinaikin dikit lagi. Untuk game modern yang berat, tentu ngulik TDP ini tidak disaranin karena akan bikin performanya jadi turun ya. Game berat, kudu TDP-nya dimaksimalin di 15 watt. Ya, itu tadi 4 langkah untuk bikin baterainya doi lebih awet ya. Aku saranin untuk diaplikasikan ke game yang enteng, karena faedahnya akan signifikan. Kalau game modern yang berat, ya dampaknya paling cuma seuprit ya. Dan langsung aku praktek ya, aku coba secara langsung aplikasikan, aku terapin optimisasiku tadi ke game pilihanku. Jadi game yang mau aku optimisasi biar baterainya lebih awet adalah Metro Last Light Redux ya. Kita jajal game yang rada jadul dulu. Oke, jadi ini pada settingan grafik tertinggi ya. Resolusinya 800p ini udah mentok kanan. Graphic quality-nya di high. Ininya di off-in. Oke, settingan default ya. Dan kita lihat fan-nya ngebut ya. 5400 rpm. Kita cek penggunaan konsumsi baterainya di naik terus ya. Oke, 7,5. Ini kondisi baterainya full. Ya, setelah ditunggu, konsumsi dayanya di 21 watt ya. Stabil di sekitaran segini. Fan-nya seperti yang gue bilang tadi ada di 5400 rpm. FPS-nya di 60. Ini FPS-nya nggak aku lock ya. Dan sekarang kita coba optimisasi agar baterainya lebih awet tuh sampai 23 watt. Di screenshot ya. Oke, sebelum. Jadi proyeksinya battery life-nya bakal dapat di 2 jam 7 menit. Playtime-nya bakal segini kalau pakai settingan yang kayak tadi aku tunjukin. Sekarang aku bikin baterainya agar lebih awet. Kita masuk ke ini ya. Dan disingkirin dulu biar bisa kelihatan. Option seperti yang bilang tadi. Resolusinya di 600p. Quality-nya di medium aja ya. Game lawas ini. Steam Deck tentu ngangkat. Terus yang lainnya pada kondisi default. Oke. Sudah di save. FPS-nya meningkat ya. 90 fps, ya iyalah. Soalnya diturunin grafiknya sama resolusinya. Dan aku optimize lebih lanjut. Ini dihidupin dulu, use per game profile. Jadi biar nge-save settingan custom untuk game ini. Frame limitnya di disable, aku ganti ke 45 fps. Karena merupakan sebentar, lagi loading. Merupakan frame per second yang ideal ya untuk handheld gaming. Steam Deck masih tampak smooth motionnya. Oke, bisa terdengar fan-nya sekarang mulai menurun ya RPM-nya ya, tidak seberisik yang tadi. Watt-nya sekarang udah turun di 13,4 watt. Kita optimize lebih jauh lagi TDP-nya. Oke, aku turunin ke 5 coba. Tapi dampaknya adalah FPS-nya turun jadi cuman segini karena kurang nendang ya watt-nya ya. Kita naikin ke
8 stabil. Oke, kelihatan stabil. Kita kasih di 10 watt aja lah, biar ada space ya. Dan tak lupa FSR. Tadi kan kita sudah bikin grafiknya resolusinya jadi rendah untuk mengkompensasi agar visualnya tampak lebih tajam. FSR-nya dihidupin. Boom. Kelihatan tambah tajam. Kelihatan bedanya nggak? Sebelum, sesudah. Sedikit lebih sharp. Dan kita lihat projected battery life-nya. Ini masih di kondisi 99%. Estimasinya bisa main 4 jam 11 menit. Tadinya cuma 2 jaman. Kita lihat di sini, fan-nya sekarang jauh menurun ya. Di 2600 rpm, tidak seberisik tadi. Terus konsumsi baterainya di 11,9 watt. Jauh lebih berkurang setengahnya ya. Dan begitulah cara untuk mengoptimize baterai di game yang satu ini. Ini merupakan contoh game yang rada jadul sih ya. Oke, game selanjutnya adalah Batman Arkham Origin ya. Grafiknya kita lihat dulu. Ini di mentok kanan ya. Ini game ringan soalnya ya. Oke, settingannya kayak gini. Bisa dilihat performanya secara lebih detail. Fan-nya ngebut di 5000 rpm. FPS-nya dapat 90 ya. Terus pengen tahu ini. Oke, konsumsinya di 96%, estimasinya playtime-nya bakal di 2 jam 13 menitan ya, 2 jaman lah. Untuk konsumsinya di 22,8 watt sekarang ya, 23 watt. Oke, di screenshot ya. 95, jepret. Colok charger lagi. Sekarang kita optimasi. Grafiknya diturunin ya. 960x600, geometrinya disetkan normal semuanya aja. Motion blur aku matiin, aku gak suka motion blur. Udah ya. Apply. Oke. Yes. Udah bener ya, udah bener. Oke, hasilnya kayak gini. Dan jangan lupa untuk dikulik-kulik lagi. Frame rate-nya di 45. Udah nyaman buatku ya. Terus FSR-nya. Oke, sebelum pakai FSR. Sesudah, jadi tambah tajam ya. Kelihatan kan bedanya? Oke. Stabil di 45 karena udah aku lock di 45 fps. Dan jangan lupa untuk TDP-nya. TDP-nya berapa nih? Kita turunin ke 5 coba. Ngedrop di 2732 ya. Naikin lagi jadi 10 coba. Oke, stabil ya di situ ya. Kita lock di 10 watt aja. Boom. Dan hasilnya, fan-nya turun RPM-nya 2800. Nggak berisik lagi. Terus konsumsi dayanya berapa nih? Cabut ya. Biarin dia ngitung dulu. Dan bisa dilihat sekarang konsumsi dayanya cuma di 93 watt aja. Tadinya kan di 22-an ya. Estimasi battery life-nya, playtime-nya di 5 jaman sekarang. Tadinya cuma 2 jaman. Mantap. Oke. Masih enak buat dimainin ya. Dari segi visual juga masih bagus. Berkat FSR-nya tadi. Oke. Selamat mencoba ya. Selamat bermain. Iya, itu tadi prakteknya, estimasi battery life-nya, proyeksi battery life-nya jadi tambah panjang. Untuk game yang lebih berat, yang lebih modern, nanti bisa disimak di akhir video aja ya. Yang pasti untuk semakin memperpanjang battery life-nya adalah jangan lupa untuk tingkat brightness-nya diturunin. Terus Bluetooth kalau nggak kepakai ya dimatiin aja. Lalu tingkat getar haptic feedback-nya juga aku turunin yang
kecil tingkat getternya. Ya penurunan seuprit-uprit kayak gini walaupun cuman kecil tapi tentu bakal membantu ya. Dan gitu aja tips and trick dariku untuk bikin battery life-nya Steam Deck agar lebih awet, nggak cepat habis. Dan kalau kalian punya tips lainnya silahkan di komen aja. Salam bapak-bapak gaming. Ya, Cyberpunk kita cek grafiknya ya. Ini kondisi defaultnya tentu ada di grafik presetnya Steam Deck. Semuanya kayak gini ya settingannya ya. Dan kita lihat konsumsi dayanya dan fan-nya juga. Oke. FPS-nya ya maksimum seginian ya. Game berat soalnya. Fan-nya maksimal di 5600 rpm. Terus konsumsinya berapa nih? Kita cabut ya. Dan dia kurang lebih stabil di 22,8 watt ya. Projected battery life-nya, estimasi battery life-nya di 2 jam 7 menit. Ini udah turun ke 97% ya, cepet banget. Coba dioptimize ya sekarang ya. Oke. Yang pertama tentu presetnya jangan Steam Deck, ini masih tinggi menurutku ya. Turunin ke low. Terus ini diganti ke performance. Dan super resolutionnya pakai yang versi 3 ya, yang terbaru. Katanya sih lebih bagus. Oke, udah. Gitu aja ya. Apply. Untuk resolusinya turunin nggak nih? Turunin lebih pecah lagi ntar. Saranku turuninnya ke sini ya. 1152 kali 720 ini rasionya 16:10 soalnya. Sesuai dengan layarnya Steam Deck. Kita cek lagi. Oke. Kita lihat. Cabut ya. Ya nambah dikit lah ya. 2 jam 33. 2 jam 29 menit. Tadi kan cuma 2 jam berapa tadi? 7 menit kalau nggak salah ya. Dan FPS-nya tentu naik ya di segini. Terus watt-nya turun jadi 21, sekian. Ya lumayan turun dikit. Game terbaru memang berat-berat soalnya. Dan saranku untuk ini ya, FPS-nya turunin lagi jadi 45. Kenapa gitu? Karena di sini gamenya FPS-nya tidak stabil ya. Biar lebih enak di lock ke 45 aja. Oke. Bentar. Nah, aku saranin untuk ngelock FPS-nya via gamenya. Jangan via sini ya. Via Steam Overlay-nya ini. Karena bakal ada input lag untuk game-game tertentu. Game-game yang biasanya udah ada FSR-nya di dalamnya. Oke. Maksimum FPS-nya di set ke 45 aja. Apply. Boom. Oke. Kita cek lagi. Projected battery life-nya nambah nggak? Coba main ya. Bentar. Oke, 45 fps. Tidak buruk kok. Masih sangat playable.